aku kuliah dari Unesa, anak kuliahan di Palembang. Kendalanya adalah dia jauh kan, nggak bisa online. Nah dia tanya tips dari waktunya anak sama tips modalnya, kan anak kuliahan kan biasanya pas-pasan nih. Oh iya. Jadi mau tahu deh gimana strateginya. Oke. Kalau bagi waktu, yang penting itu tadi. Jadi kalau kita prioritaskan Oriflame, kita akan bisa membagi waktu dengan baik. Jadi ini ditanya dulu gitu, bagi kamu Oriflame prioritas nggak? Kalau iya mbak, aku ngejar banget di Oriflame gitu. Kalau gitu dia harusnya sih nggak boleh punya excuse yang terlalu sering gitu. Misalnya, mbak aku UAS dulu ya, aku belajar UAS dulu misalnya. Jadi nggak bisa ikut training. Aku sih sebagai yang pernah kuliah ya itu bohong sebenarnya. Bilang mau belajar UAS itu bohong gitu. Karena aku pernah kuliah gitu ya, menghadapi dolan-dolan yang gue UAS dulu, ujung-ujungnya pas besoknya ini bikin contekan juga gitu di meja. Lu malamnya belajar gitu kan, ini lu malamnya ngapain tuh, prospek dulu atau ngapain gitu. Jadi maksudku, kalaupun memang itu dia benar belajar, nggak mungkin kok seharian itu full dia belajar, nggak mungkin. Jadi aku selalu tanya, misalnya yaudah belajar berapa lama? Ya 2 jam deh, yaudah habis belajar kontekan sama aku ya, misalnya nanti kita bahas tentang Oriflame gitu. Dan selalu punya jadwal, schedule, kayak misalnya kuliahnya dari jam berapa sampai jam berapa, ngerjain tugasnya dari jam berapa sampai jam berapa aku bisa kontak kamu, jam berapa kamu bisa kontakin downline, selalu kabarin aku. Jadi meskipun ngerjain tugasnya di lengkap-lengkap, misalnya jam segini 2 jam, nanti sibuk, jam segini sampai jam segini 3 jam, nanti sibuk lagi, gak masalah, yang penting jelas jam kerjanya gitu. Terus kalau soal apa tadi Pak yang kedua? Oh, modal. Nah modal dulu, karena ini modalnya minjem ke apa ya, jadi minjem gitu, dong duit 500.000, buat apa? Aku mau bisnis gitu. Bisnis apa? Oriflame. Nah waktu itu ayahku bilang bahwa yaudah nih kasih 500.000, tapi kalau ini modal enggak balik ya, atau nggak jelas nih kemana duitnya, bulan depan kamu nggak jajan loh. Jadi kebayang nggak Kak? Aku kalau nih modal nggak benar ngaturnya, bulan depan aku nggak jajan, gimana hidupnya gitu kan? Nah diancam kayak gitu membuat aku mengatur modal sepintar mungkin, sehingga akhirnya nggak nyampe seminggu udah balik modal, bahkan dapat untung setengahnya dari jualan. Jadi sebenarnya modal ini soal kita mau mengadakannya gimana gitu. Sebenarnya aku nggak percaya kalau ada orang bilang nggak punya modal untuk ngerjain Oriflame, apalagi bisnis Oriflame ini sebenarnya modalnya minim sekali dibanding bisnisnya yang lain gitu. Aku pernah jualan ini jualan itu gitu. Ya jualan pulsa misalnya, ya kecil sih modalnya 100.000, tapi untungnya berapa? Kalau orang beli pulsa kita 100.000 habis saldo kita, untung kita berapa gopek? Kayak gitu. Jadi karena merasa bisnis Oriflame tuh sebenarnya modalnya minim. Jadi gimana mindset kita meyakinkan soal modal aja gitu. Jadi benar-benar hitung-hitungan. Kalau Ana bilang sama jaringan anak yang muda-muda 250.000 aja deh minimal, supaya paling enggak untuk yang di dalam kota ordernya nggak dapat ongkir gitu. Itu yang paling minimal. Tapi kalau di luar kota ya 500.000 deh gitu. Atau kalaupun kena ongkir ya paling berapa dibandingkan dia ke Kansar. Jadi pintar-pintar kita untuk brainwash dalam arti ngasih pengertian ke dia soal modal gitu. Jelas, tadi. Ya itu tadi.